Sallu ala Nabi Muhammad. Cek dulu, cek volume udah tinggi bang, tinggiin sampai habis jangan kalau sama dangdut tuh, kalau mic dangdut belum ngomong aja suara udah ada tuh mic dangdut. Bu kedengeran bu? Hah? Kedengeran ya? Jam 10 kurang 10 menit, 10 lewat 15 selesai ya? Hah? Ya. Mohon maaf sebelum saya mulai, kita perjanjian dulu biar sama-sama tidak ada dusta di antara kita. Ini soalnya ceramah bukan dangdut. Ceramah biasanya kalau panjang masuknya separoh, tapi kalau sedikit masuk semua. Saya kasih pilihan ke ibu, mau panjang atau mau pendek. Kalau panjang masuk separoh, kalau dikit masuk semua. Pilih. Hah? Panjang pendek. Ibu-ibu milih panjang, milih pendek. Sanggup sampai jam 12? Bu, sanggup bu? Benar? Iya, ibu duduk di sini, saya pulang. Ya. Sebelum kita mulai, kita salawatan dulu. Masya Allah, dari tadi kita datang udah banyak banget salawat, pahala udah bejibun ya, udah datang kemari kagak pakai modal, dapat makan ya. Tapi ngomong-ngomong ya, burung pelatuk dimakan kucing, ambil kain buat buntelan. Ini hari gini mata mantuk, pikiran pusing, yang enak bikinin kopi kali yang kentelan. Ya bukan apa-apa, kalau makan buah kecapi kan yang enak kecapi daun. Yang lain udah pada ngopi, tinggal saya yang belum. Lah dari tadi orang kasih kopi Ustaz Salman, padahal saya mau pengen minta, malu. Ya Allah, ya. Ya kalau makan roti boleh dikasih, jangan gulutah di atas daun. Kalau emang nanti kopinya dikirimin, terima kasih, sama rokoknya yang belum. Nggak ada ngerokok ya? Saya mau minta rokok, nggak ada ngerokok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak doang yang ramai, belakangnya mah kagak. Kekenyangan apa ngapa? Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas baki, yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Daun salam di atas ketan, yang jawab salam saya diberi keselamatan. Ini yang terakhir, aminnya biar kenceng ya. Daun salam di atas perumnas, yang jawab salam mudah-mudahan utangnya pada lunas. Emang ketahuan muka orang-orang ngutang. Bu, mau utangnya lunas? Mau utangnya lunas? Bayar. Lah kalau kagak dibayar mah kagak lunas-lunas. Tadi saya sama Ustaz Salman udah pesan ibu-ibu yang sedang terhimpit utang, tolong nanti malam Jumat depan kita kumpul rame-rame habis isya di sini.
Ya, kumpul yang pada punya utang, beras kagak punya, kita kumpul di sini habis isya. Ngapain? Kita nangis bae rame-rame. Beneran, kagak punya beras. Ulang lagi biar kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zunubihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama semua bareng. Allahumma antas salam. Terusin, terus wa minkas salam. Terus Udus salam, terus Rabbana bis salam, terus Jannata Darus salam, terus Tabarakta. Ya, orang pada hafal ya. Tiap hari dibaca juga. Apa enggak, Bu? Rumahnya kekenyangan kali ya? Ya. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Wa asyara bisababatil wusta wa farjahuma bainahuma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait, sahibul panitia pelaksana peringatan Maulid dan santunan yatim yang terhormat Al-Ustaz Bapak Agus Salman beserta keluarga. Kita doain mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rizki, sehingga bisa melanjutkan program-program yang sudah berjalan sekian tahun. Mudah-mudahan sampai hayat di kandung badan, sampai kita dipanggil oleh Allah, ini acara tetap berjalan. Amin ya robbal alamin. Wabil khusus tokoh masyarakat, orang tua kami Al-Mukarram Ustaz Abi Jamhari, mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, berkah rezeki, amin ya robbal. Kemudian yang kami hormatin juga tokoh masyarakat Bapak Haji Dali, kita doakan juga bersama, mudah-mudahan sehat selalu. Yang kami hormati Bapak Sobri selaku RW 05, ada ya Pak RW tadi ya? Alhamdulillah, kalau acara-acara begini RW kagak datang namanya teh kebangetan. Ya, jangan meteran tanah mulu di bawah tiap hari. Di sini masih banyak tanah kosong nggak, Bu? Banyak ya? Ya, alhamdulillah aparatur pemerintah kita dari RW kemudian ET 01 sampai 04 alhamdulillah hadir semua. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, amanah yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian juga yang kami hormati tim hadroh dari Cipulir, ya Ustaz ya. Apa Masya Allah, Cipulir sana dikit, Kebayoran Lama rumah saya, Jakarta Selatan, ini dari luar kota, Bu
ya dari Jakarta Selatan kita sudah berselawat, Masya Allah, dengan selawat apapun yang kita kerjakan di dunia ini mudah-mudahan Allah berkahi. Kemudian juga jamaah Majlis Taklim Al-Ikhwah, Masya Allah, soleha-soleha semua. Kalau lagi ngaji, alhamdulillah. Ini juga seragam, ya Allah, biru-biru. Udah lunas? Udah. Memang kalau kita pikir-pikir yang namanya bulan Maulid, ibu-ibu paling getol, paling getem. Dalam satu minggu itu ada 7 hari bagi laki-laki, bagi ibu-ibu itu bisa 20 hari satu minggu. Dari Senin sampai Senin kembali itu seragam ganti-ganti mulu. Hari Senin biru, Selasa merah, Rebo kuning terus sampai hijau. Kayak belenku ada 5. Yang pusing siapa? Lakinya. Ya Allah bang, ono seragam dari Masjid Al-Ikhwan ada lagi. Ayah disuruh ngambil nggak bang? Ambil, kata lakinya. Masya Allah, udah sampai sekodi itu di lemari seragam. Bapak-bapak mah yang namanya ngaji jarang ada seragam. Ini saya kejanjian nih. Saya kejanjian seragam saya sama tim hadroh. Ya alhamdulillah. Ini memang punya baju atunya. Ini juga BAS. Baju BAS ini. Sarung saya BAS, baju juga BAS. Tahu BAS? Boleh hasil sedekah. Dikasih sama orang. Ya alhamdulillah. Ibu-ibu yang tetap setia dalam rangka Maulid malam hari ini beserta anak-anak kita. Kita bersyukur Bu menjadi orang-orang Islam. Kita bersyukur dari kita dilahirkan oleh ibu kita, status kita Islam. Walaupun mohon maaf secara aklamasi kita tidak bersyahadat, tapi dari kecil kita dididik dengan ajaran Islam. Ini acara Maulid dari saya baru lahir sampai sekarang, Masya Allah, di negara kita Republik Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah terus ngadain. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal ini Maulid, semua bulan yang ada di bulan Hijriah semuanya banyak yang ngadain Maulid. Coba kita catat, pada saat kita mau ngadain pernikahan ada Maulid, kita mau ada sunatan ada Maulid, mau pergi haji, mau pergi umroh ngadain, nempatin rumah baru ngadain, semua ngadain Maulid kecuali cuma satu yang kagak boleh pakai Maulid, cerai. Nggak ada datang jamaah ke rumah Ustaz Jamhari, Pak Haji, Pak Jamhari, mohon maaf saya ngundang besok acara Maulid dalam rangka apa? Saya cerai sama bini saya. Nggak ada. Tapi semuanya acara-acara apapun yang kita lakukan walaupun tidak bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tetap kita ngadain Maulid. Kenapa kita ngadain Maulid? Kenapa kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW kita adain? Karena kita cinta sama Nabi. Tadi udah diuji tuh siapa Nabi Muhammad, siapa ibundanya, siapa ayahnya. Nanti juga saya akan ada dopres. Saya siapkan 1 tiket untuk nginap 2 hari 2 malam di belakang Kali Bintaro. Bawa kelambu sendiri, bawa tikar sendiri. Ya, saya udah siapin nih ada 3 hadiah. Ini hadiah menuju surga. Mau ke surga? Emang di surga ada apa? Ada bidadari. Benar kan? Ada bidadari. Udah pernah lihat bidadari? Oh no, belakang bidadari semua. Udah dari tua-tua. Oh nanti di surga nggak ada nih nenek-nenek, di sini semuanya muda semua ya. Nah maka dari itu ya, momentum yang baik ini di bulan Maulid ini, kenapa sih kita ngadain Maulid? Ini cerita Bu. Tadi pada saat mahalul qiyam saya agak ngeluarin air mata sedikit. Kenapa? Karena kita di dalam diri kita itu bagaikan baginda Rasul hadir. Ketika tadi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
sholli ala Muhammad. Masya Allah, Bu. Ini ada satu cerita, Bu. Ada guru-guru kita ngomong kalau pada saat mahalul qiyam Allah memberikan keistimewaan dihadirkan baginda Rasul ke tengah-tengah kita. Di negara Libanon, tahu Libanon? Di mana? No, Kreo belok kiri dikit tuh Libanon. Ya, itu di negara Libanon kalau acara Maulid Nabi itu besar-besaran, sampai jalanan besar yang luasnya Masya Allah besar ditutup, semua kumpul di lapangan di jalan itu. Bahkan orang-orang Quraisy, orang-orang Nasrani, bukan orang Islam, anak-anaknya juga ikut mengembirakan acara apa? Acara Maulid. Ketika mahalul qiyam dibawakan ya Nabi salam alaika. Kalau tadi kan petasan kembang api, di sana senjata beneran, Bu. Kayak orang kayak Abrik meninggal dunia, kemudian kesempatan terakhir, penghormatan terakhir pakai senjata, jeder. Masya Allah, petasan lain, senjata lain. Tanpa disengaja ada salus senjata yang pelurunya nyasar kena anak orang Nasrani. Kepalanya bocor, darahnya berceceran di mana-mana. Panik ibunya, diajak oleh jamaah yang lain ke rumah sakit terkenal yang ada di Libanon. Ketika masuk ke ruang IGD, apa kata dokter? Bu, mohon maaf, penyakitnya ataupun korbannya ataupun yang diderita anak ini terlalu parah. Darahnya sudah habis dikeluarkan oleh peluru yang menancap di kepalanya. Mohon maaf. Akhirnya dengan penyesalan yang tiada tara, akhirnya keluar. Dokter nutup pintu. Itu anaknya udah bisa nggak ngapa-ngapain, tutup pintu. Nah terus ketika ibunya keluar, dia berteriak dengan lantang, ya Muhammad, di mana engkau? Umatmu mengadakan kelahiranmu dengan gagap gempita, dengan ramai. Lihat anakku, gara-gara merayakan hari kelahiranku, anakku mati. Mana Muhammad? Ibunya, Bu, saking marahnya anaknya sudah terkapar di rumah sakit. Akhirnya anaknya dibawa ke Amerika Serikat. Waktu itu saya ngikut juga ke sana. Orang percaya orang mana saya pernah ke Amerika, ya. Dibawa ke rumah sakit Amerika yang terkenal, dimasukkan ke ruang EGD. Dokter yang paling canggih didatangkan. Apa kata dokter? Mohon maaf, kami tidak bisa membantu anak ini. Ya, anak ini mungkin tidak bisa ditolong. Keluar tuh dokter semuanya dengan rasa penyesalan. Anaknya ibunya juga nangis semua. Tanpa disadari, ibunya pada suatu saat pengen melihat anak yang terakhir. Aneh bin ajaib, ketika dia buka pintu, anaknya sedang duduk-duduk di jendela sambil tepuk tangan. Tidak ada darah yang berceceran di lantai ataupun di tempat tidurnya. Ibunya bingung, wahai anakku, apa yang telah terjadi? Ibu jangan menggatakan aku. Ada seseorang yang sedang mengusapku, ada seseorang yang berbaju putih sedang merawatku, makanya aku bisa seperti ini. Siapa anak orang itu? Anak itu menyebut, dialah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak sedih, Bu? Kita umat yang terakhir yang diciptakan oleh Allah, umatnya bagi Muhammad, baginda Rasul. Kita umat terakhir, tapi kita masuk surga duluan sebelum umat nabi-nabi yang dulu masuk ke dalam surga. Kurang cintanya apa kita sama Nabi? Kurang cintanya apa kita sampai baginda Rasul? Tiap tahun ulang tahunnya kita rayain. Masya Allah, setelah habis maulid kita begitu-begitu aja. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kalau dinyanyiin subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Tiap hari begitu terus tuh, nyari duit dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, kayak sirkus, pala di bawah, kaki di atas. Sholat ditinggalin, zikir ditinggalin, ngaji ditinggalin. Padahal yang ngasih rezeki siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hidup kita pengen makmur, bagaimana hidup kita pengen berkah, perintah Allah aja kita berani ninggalin. Setinggi apa sih Bu jabatan kita? Setinggi apa sih Pak jabatan kita sehingga Bapak Ibu bisa berani meninggalkan sholat? Sebesar apa sih jabatan kita yang diberikan oleh Allah selama kita hidup dunia? Karena jabatan kita berani ninggalin sholat. Sebanyak apa sih harta kita yang kita miliki sehingga kita lupa sama sholat? Nih Bu, PR Bu. Jadi habis dari sini nih, musola rame, masjid rame. Nih musola mah habis maulid tetap aja segitu-segitu orang. Ada yang bilang, saya nyesel ke musola kapok, ngapa sendal saya hilang. Lah masih mending sendalnya hilang daripada sendalnya nggak ada di musola. Dicatat sama malaikat, oh Haji Tabrani nggak ada sendalnya. Tiap hari udah bulan-bulanan nih Pak Haji Tabrani kagak ada sendalnya. Ya mending sendalnya hilang daripada sendalnya nggak ada di musola. Ke musola itu sampai mati, jangan kalau udah mati dibawa ke musola. Ke musola itu sampai tua, jangan kalau udah tua baru ke musola. Bu, jadi harus ada perbedaan, harus ada perubahan. Sebaik-baik manusia diberikan umurnya panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga banyak amal kebaikannya. Yang kemarin-kemarin kita subuh kesiangan mulu, ayo kita coba bangun tepat waktu pada saat kumandang azan subuh berkumandang. Karena semuanya ujian. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa sabar yang harus kita jalani. Yang pertama adalah sabrin alal faraid, sabar atas perintah-perintah Allah yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita. Subuh kudu sabar, ngaji kudu sabar, berumah tangga kudu sabar, ngarawat anak kudu sabar, nyekolahin anak kudu sabar. Semua yang Allah sudah tentukan kepada kita kudu kita sabar. Kalau kita sabar, Allah akan memberikan at-taufik. Apa itu at-taufik? Kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Ketika dulu kita bangun subuh susahnya minta ampun, bahkan dibangunin oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Tatkala Allah memberikan at-taufik kepada kita, indahnya bangun subuh, kita tidak perlu dibangunin lagi, kita tidak perlu ada jam dinding lagi untuk membangunkan kita. Indahnya pada saat kita bangun subuh. Sama juga yang baru berumah tangga, Masya Allah, kalau yang namanya berumah tangga, kalau baru mah enaknya minta ampun. Kalau melihat gunung Bu, gunung dilihatnya indah dari jauh apa dari dekat? Dari jauh, Masya Allah. Dia kan berbentuknya, kalau kita sekolah tuh, waktu sekolah SD paling gampang gambar gunung tuh. Jarang yang gambar gunungnya satu. Coba dah. Kita ada. Waktu kita sekolah jarang coba gunungnya digambarin dua itu, karena paling gampang di atasnya ada matahari. Gitu ya, itu gambaran kita dulu waktu sekolah SD. Nah itu berumah tangga juga kudu sabar. Indahnya awal-awalnya doang. Di ujung-ujungnya banyak godaan, banyak rintangan, banyak komunikasi yang miss sama istri. Jangan sampai tidak ada komunikasi antara suami dan istri. Apalagi udah berumah tangganya udah panjang banget, 20 tahun, 30 tahun. Kudu ada komunikasi. Menyatukan dua insan yang berbeda persepsi juga susah. Dengan adanya maulid ini, semuanya kudu nerima. Nih Pak. Nah, Bu, ingat nih Pak, tugas seorang istri itu bukan untuk suruh nyapu. Tugas seorang istri itu bukan untuk suruh ngepel. Tuh Pak, dengerin Pak. Tugas seorang istri itu bukan untuk ngurusin rumah tangga. Tugas seorang istri itu cuma dua. Satu, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau suami nyuruh masak, ya masak. Kalau suami suruh ngurus rumah, ya ngurus rumah. Namanya juga taat sama suami. Surganya ibu pada belum nikah, surganya di bawah kaki ibu. Tetapi pada saat ibu menikah dengan suami, surganya ada di bawah telapak
kaki suami. Nanti pulang dari maulid, lihat tuh telapak kaki lakinya masing-masing. Injak tai ayam apa kagak itu, ya dicek. Tuh, jadi mudah-mudahan setelah dari sini yang tadinya mungkin suami istri bertengkar, ada masalah yang kagak rapi-rapi, habis dari sini saling minta maaf, saling pengertian. Karena kalau nggak ada komunikasi, cerita begini Bu, ada Nyai Soda sama Kong Dami, itu dia jualan. Bininya itu tiap hari junjung tanpa bawa kuenya kue zaman dulu. Satu ada unti, kedua ada ongol-ongol, ketiga ada getuk, keempat ada apa lagi? Oh, pokoknya kue serabi itu dia manggul. Nah babanya tuh lakinya Engkong Dawi itu dia pakai sepeda, bawa kangkung, bawa bayam, langsung tuh ke Bayaran Lama. Singkat cerita setiap hari nggak ada komunikasi antara istri dan suami. Pada suatu saat itu si istri itu lagi dagang, anting-antingnya copot hilang, kagak ketahuan kemana. Pulang dah tuh dia, nggak taunya lakinya juga ada musibah, sepedanya kecebur got, pelek sepedanya rusak, bengkok, akhirnya dicopotin, digotong tuh sepeda sampai rumah. Ditanya sama lakinya, pertama bininya juru nanya, lah kenapa, baba lo itu sepeda lo dorong begitu? Ini nabrak bu, jatuh tadi di lubang, kagak bisa dipakai nih pelek. Nah tuh laki, karena itu gelang apa cincin tuh anting dibeli nama lakinya, dia dilihat, lah itu anting lu sebelah kemana? Tahu nih hilang gak ketahuan. Setelah ngomong begitu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan kagak ada omongan lagi tuh Bu. Biasa rajin dah tuh ke sawah rajin. Nah suatu saat terbesit si ibu ngomong begini, kasihan laki gua, biasanya ke Tenabang, biasanya ke Kebayoran Lama pakai sepeda, sekarang jalan kaki. Ngomong-ngomong nih anting tinggal sebelah, gua beliin aja dah buat pelak laki gua, siapa tahu dia bisa dagang lagi enak, kagak capek. Tuh di hatinya tuh dijual dah tuh anting, dibeliin pelek sepeda. Lakinya juga ngomong begitu, bini gua yang namanya perempuan kan sama emas doyan banget, demen. Kasihan itu anting-anting tinggal sebelah, kagak enak lihat orang. Ini ngomong-ngomong sepeda gue jual lagi dah, biar beli anting-anting bini gua. Itu akhirnya bininya beli pelek, lakinya beli anting. Sampai di rumah ngomong dah tuh, lah sepeda mana baba lo? Gue beliin anting biar lu pakai. Lah anting gua juga gue jual, gua beli sepeda baba lo. Ujung-ujungnya apa Bu jadinya? Satu-satu juga. Karena apa itu? Karena tidak ada komunikasi Bu. Makanya dengan momentum maulid ini, karena cinta kita sama Nabi, sholawat dari pagi sampai pagi, mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah. Ini saya yakin nih yang hadir di sini semua nih ujiannya banyak. Tadi sudah ngaku utang, ada. Ya mudah-mudahan dari sini nih yang pada punya utang kebayar tuh utang. Cari surat tanah dulu, besok digadein. Ya lo kan tahu-tahu habis pulang maulid utang dibayarin, kalau kagak kerja kagak bisa. Ya yang penting usaha. Kalau utang banyak jangan ngomong mulu, bayar. Insya Allah lama-lama habis. Ya apalagi yang ngasih utang, masya Allah. Saya ngasih utang ke ibu janji bulan depan tanggal 1 mau ganti, tapi tanggal 1 kagak diganti. Itu dari saya minjemin utang ke ibu sampai tanggal 1, pahala saya dikali 1 juta. 1 juta. Ibu tahu-tahu minta maaf, Pak Ustadz saya belum bisa bayar, saya minta keringanan 1 minggu lagi. Selama 1 minggu 10 kali lipat pahala kita minjemin itu. Kan sekarang mohon maaf ya Allah, ini zaman elektronik Bu, hati-hati Bu. Pak, anak kita yang pada punya handphone Android, tolong punya handphone, besok jual buat bayar utang malu ya. Nih bocah sekarang handphonenya Android. Dulu kita mau nonton film kudu keluar rumah, buka pintu, cari tempat film atau tempat penjualan video, baru kita masang datu kaset di video itu. Sekarang nggak perlu keluar, di dalam rumah pun anak kita juga bisa ngelihat film, bisa ngelihat aplikasi apapun yang ada di rumah kita, bahkan di dalam rumah kita. Bocah handphonenya Android, babanya friend, boro-boro bisa buka, ada kuncinya, anaknya kunci biar babanya emaknya bisa buka. Tolong dilihat Bu, ini zaman udah masya Allah, anaknya kecanduan game, babanya kecanduan judi slot,
Ibunya kecanduan pinjaman online. Itu keluarga acak-acakan semua, udah anaknya ditegur kagak nyaut karena lagi main game. Babanya kagak pulang-pulang karena kecanduan judi slot. Ibunya yang di rumah tiap hari online mulu. Paket. Ibu naro paket, ibu naro tiap hari tuh paket. COD lagi COD. Babanya sampai puyeng tiap hari, gue heran lu tiap hari paket datang terus, apa sih yang lu beli? Nih zamannya sekarang seperti ini. Kalau emang duit dia sih kagak ngapa-ngapa tiap hari. Masa Allah, itu bini pinter banget nyari duit. Ya Allah, lakinya naruh duit di mana diumpetin tahu dicari. Saking pinter nyari duit itu bini, lakinya naruh duit di mana aja ketemu dicari. Suatu saat ada tuh di balik bantal laki tidurnya diambil ada amplop kecil warna coklat isinya duit ratusan ribu. Kata bininya, "Pak, ini ada di balik bantal bapak tidur ada duit di amplop coklat. Duit siapa?" "Duit sial," kata lakinya. "Emang sial kenapa?" "Budak umpetin masih ketahuan sama lo." Pinter tuh bini, di mana naruh duit tuh laki tahu. Ya, nah itulah zaman sekarang kudu hati-hati. Ini lagi nih ya, beberapa bulan yang lalu yang namanya pergaulan antara media sosial di Pondok Aren sudah ada jaringan LGBT SD. Tahu Bu LGBT? Sama, saya juga kagak tahu. Kalau bahasa kitanya tuh LGBT, wadon suka sama wadon, lanang suka sama lanang. Lanang kagak demen sama wadon, wadon juga enggak demen sama lanang. Pokoknya kalau ada bocah laki-laki yang jalannya begini-begini Bu, nah itu namanya tulang lunak. Kudu hati-hati itu orang tuanya, jangan didimin baik. Emang anak umur 15 tahun gayanya begitu dibeliin boneka. Beliin tembak beneran, tembakan beneran beliin. Suruh tembak apa dah. Kenapa? Ini sudah terjadi. Dan sekarang entertainment laki-laki yang gagah itu udah laku. Yang laku laki-laki yang gemoy, jalannya miring-miring tuh, laku di entertainment. Ini sedang terjadi. Berapa banyak anak kita yang hancur gara-gara aplikasi-aplikasi yang kagak jelas. Giliran ditanya, "Tom, bisa baca surah Al-Fatihah?" Kagak bisa. "Tom, siapa artis yang ternama di Indonesia?" "Raffi Ahmad." Bisa disebut. Nih sekarang begitu ya. Nih ntar saya mau tes nih, ibu-ibu harus ada satu orang maju kemari, saya berani ya. Kita selawatan dulu ya Pak Haji, mohon izin tadi yang sholli wa salim kita ulangin lagi biar semarak. Semua kita ungkapkan rasa apa namanya gemuruh kita di maulid ini. Mudah-mudahan maulid yang diadakan di Al-Ikhwah ini didatangkan baginda Rasul, semuanya diberikan keberkahan. Kampung Kladen ini dijauhkan daripada mara bahaya dan bencana. Shallu ala Muhammad. Ikutin sama-sama. Shalli wa sallim daiman ala madar. Shalli wa sallim daiman ala madar. Wa ali wal asar bimawqad wahada. Wal ali wal adhar bimawqad wahada. Semuanya shalli wa sallim daiman ala madar. Shalli wa sallim daiman ala Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Allah salli wa sallim daiman ala madar. Salli wa sallim daiman ala madar. Wal ali wal
rumah sakit banyak ngantri karena korupsi. Sembako semakin tinggi akibat korupsi. Cakep, ayo kita bangkit membasmi korupsi semua lewat salim alamada salli wa salim wal ali wal asar biman bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Allah Muhammad di mana ada salli wa sallim di mana ada wal ali wal asar di mana ada wal ali wal Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu, rumah tangga kita kalau ingin bahagia banyakin salawat. Karena salawat ini mohon maaf Allah menyuruh kita untuk bayar zakat, Allah tidak nyontoin zakat. Allah merintah untuk berpuasa, Allah enggak nyontoin puasa. Tapi ketika Allah menyuruh untuk salawat kepada baginda Rasul, yang pertama Allah dulu bersalawat kepada malaikat, lalu kita umatnya disuruh salawat. Demi Allah, kalau Allah sudah menyuruh kita salawat kepada baginda Rasul dan kita sebagai umatnya bersalawat kepada baginda Rasul, bukan yang kita pengen masuk surga, tetapi surganya Allah yang rindu sama kita. Amin ya robbal alamin. Udah setengah 11, biasanya di sana kalau ceramah jam 10 rapi. Ibu-ibu yang mau hadiah dari saya tunjuk tangan. Ibu-ibu dulu. Apalin surah Ar-Rahman yang bisa nanti naik mari. Ibu-ibu tunjuk tangan, maju kemari ya. Ayo siapa yang berani? Pertanyaannya ntar. Ibu naik dulu, tunjuk tangan dulu. Yang penting saya pengen keberanian ibu-ibu. Nggak apa-apa, anak-anak tuh. Ayo silakan. Nggak mau. Ayo. Wah, soal ini hadiah dunia akhirat. Ya Allah. Bukan hanya bulan-bulan tertentu, tiap bulan selama hidup kita ini hadiah bermanfaat buat kita. Ayo tunjuk tangan, maju di sini aja nih, di sini. Cepetan, saya mau ke bandara nih. Mujiban kapal. Ngapain? Dia kerja. Ayo, nggak mau. Anak-anak yang sekolahnya kelas 6 siapa? Kelas 6. Siapa namanya? Dapi maju Pi. Ya udah, saya mau suruh nungging, suruh mau apa kan? Sini cepetan. Maju dulu, maju saya, maju. Handphone udah disiapin nih, handphone. Nih, handphone Pak Ustaz udah siap. Ayo sini maju. Ayo maju deh. Ya, nama Dapi ya. Pakai mic satu. Pakai mic ya. Namanya siapa? Dapi. Rumahnya di mana? Situ. Oh iya, Dapi. Nama bapaknya siapa? Belum lahir. Oh, belum lahir, jadi belum lahir. Bapaknya belum lahir, anaknya ada. Ibunya siapa namanya? Julaiha. Oh iya, sekolah kelas 6. Nama RT-nya siapa? Teh. Ada yang kagak kenal sama RT. Dipa ya?
Dapi punya keistimewaan apa? Atau bisa ngaji, bisa sholawat, pilih ngaji atau sholawat. Nyanyi boleh nyanyi, yang penting. Sholawatan apaan? Sholawatan bolak-balik juga, ada dicontoh ini. Ayo, apa? Sholawat aja. Anak soleh, anak soleh. Iya. Anak alamatnya nggak apa-apa. Nah, siap. Ayo. Siap, Bapak Pak Ustadz dengerin sambil makan ya. Makan ya. Hah? Oh jangan, ya udah. Ayo, suaranya siap. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dapi. Ayo, siap. Disuruh nyanyi. Lama amat ya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Nabi Muhammad. Ibu kamu ada di sini? Ibu ada nggak? Hah? Nggak ada. Pakai mic. Ibu ada nggak di sini? Bu ada nggak? Oh nanya. Ada nggak ibu di sini? Ada. Ya Allah, ini kalau ibunya ngelihat, masya Allah dia udah bisa sholawat. Besok kalau peperangan solis tadi aja. Nah, buat bantu-bantuin megang mic nggak apa-apa. Tapi di Pautat ada hadiah. Ayo mengaji. Karena Pautat yakin anak-anak harus bisa baca Quran. Ya ini baru sengaja dari BHS. Ini merek BHS boleh hasil sedekah. Sedekahin lagi. Pilih kamu mau Al-Quran atau mau uang 20.000. Nah ini ujian nih, ujian nih. Dua-duanya boleh dah. Dua-duanya. Ini anak pintar ini benar, masya Allah, disuruh pilih. Disuruh pilih mau Al-Quran apa mau duit 20.000. Dua-duanya boleh. Tapi kalau ibu saya kasih pilihan, ini pilih bu. Di tangan kanan saya ada madu, tangan kiri saya ada racun. Ibu pilih mau di madu apa mau diracun? Oh enggak, dua-duanya pi. Kamu mau ya? Iya, jadi mau dua-duanya. Rajin ngaji. Pak Ustaz sudah ngasih Al-Quran. Tolong nanti gurunya setiap mau ngaji dibawa. Mudah-mudahan jariah ini berjalan terus sampai akhir hayat ya. Pak Ustaz kasih dua-duanya. Ya, makasih. Silakan.
Ya. Ibu-ibu kalau mau tunjuk tangan sini kalau mau cepet sebelum saya akhiri. Karena ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ikan cucut mati terdampar. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena perut udah. Nah, kan udah tahu tuh. Ayo, ibu-ibu boleh yang di sini. Sini. Ya ini mah bukan 20.000 lagi nih, 10.000. Nama Ririn. Ririn. Asli. Nama panjangnya Ririn. Gitu. Enggak. Ya, Ririn udah bersuami. Ya. Ada suaminya di sini ikut. Ya. Masya Allah. Punya anak. Belum. Hah? Mudah-mudahan abis dari sini bikin anak jadi. Bener, insya Allah. Saya tuh, mohon maaf, saya walaupun saya ada di mana-mana, istri di rumah, saya ngeliat. Alhamdulillah Allah kasih kekuatan. Saya di mana-mana, istri di rumah, saya ngeliat. Ya emang gue buta. Melihat. Mohon maaf untuk sedekah, jangan mandang kita kudu banyak duit. Saya walaupun tidak punya apa-apa, tatkala saya duduk di depan rumah saya, tukang minta-minta lewat, saya kasih. Suka ngamen lewat, saya kasih. Si lewat. Emang jalanan punya siapa kasih lewat? Ayah, Bu Ririn mau menampilkan apa? Sholawat atau ngaji? Ini otomatis hadiahnya saya tambahin dikit. Karena Pak Ustadz yang ngasih hadiah, pilihan aja. Pilihan aja. Oh, Mau selawat atau enggak? nantangin Ustaz, Masya Allah. Ini beruntung banget dapat suami, dapat istri begini nih, Masya Allah. Hah? Ya, kalau saya kasih ya selawat aja dah. Kalau tadi selawat versi Davi, sekarang versi Ibu selawat aja. Nah, silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Jalan-jalan ke Tanah Suci, jangan lupa membeli kawat. Kalau bapak-bapak yang pada pengen punya istri, cari yang bisa sholawat. Bu, jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, mampir dulu ke rumah Ayamah. Kalau ibu pengen nyari mantu, nyari yang bisa main qasidah sama hadrohnya. Ya, Ibu Ririn tadi ya, Masya Allah, ya. Ini ada rezeki dikit yang mudah-mudahan diapalin surah Waqiah, surah yang lainnya, niatin pengen punya anak, mudah-mudahan Allah ijabah. Ada dua pilihan, ibu mau duit atau mau Quran? Mau duit, mau Quran aja. Mau Quran aja, bukan mau duit. Tapi kalau saya kasih duit mau juga? Oh enggak juga. Alhamdulillah, ini ibu demen begini nih. Duitku jadi utuh, ya. Mohon terima, ya. Ayo mengaji, ajarkan ke semua saudara, mudah-mudahan berkah, ya. Terima kasih. Tinggal satu lagi. Ayo, tinggal satu lagi. Langsung saya tutup ibu-ibu yang ada di sana. Ayo, jangan mukanya diumpetin sama temennya, takut buat ditunjuk. Saya hitung sampai 3, kalau enggak saya nunjuk. Bapak-bapak dah, bapak-bapak susah banget. Ada, ibu-ibu mana? Mana belakang, mana? Maju sini, maju. Oh ya, mulai jauh banget lagi. Ini berapa menit sampai kemari itu dia? Hah? Jauh banget, Ono. Naik ojek. Ini enggak saya suruh nyanyi, enggak saya suruh salawat. Hah? Ceramah pembukaan, Masya Allah. Jadi kawal lagi.
kayak aparatur pemerintah. Itu mau maju dua-duanya tuh. Ini mau mana? Oh, kali ngawal. Ya Bu, situ aja. Namanya siapa, Neng? Namanya Andin. Andin. Itu yang pensi sinetron. Oh, makanya saya nggak pernah nonton lagi, orang ada di sini pindah dia. Andin, rumahnya di sini. Anak ibunya ada ngaji. Masya Allah. Coba tunjuk kaki. Oh ya, tunjuk tangan lupa saya. Bapak ikut. Oh, belum pulang kerja kali. Iya, memang biar nyari duit di mah. Alhamdulillah kalau maulid begini anak laki dibawa biar dengerin tausiah, biar bersolawat. Sampai rumah tuh solawatan aja. Pulang bawa berkat orang-orang satu, kita 3. Laki diajak, anak diajak, suami istri diajak, 3 dan tuh berkatnya ya kan. Sampai rumah makan. Emang nih jadi pada begini nih, masya Allah, makan berkat mulu. Ini selama bulan maulid tim hadroh, pintu kulkas sudah kagak bisa ketutup. Nih, bukan kebangetan berkat, engselnya rusak. Ini nggak bisa. Ya, Diri mau apa? Nggak apa-apa. Ngaji aja. Ngaji. Oh, ini kudu diam, jangan ada yang bersuara. Ya. Silakan, dengerin mau ngaji, dengerin. Ah? Oh, nyanyi. Oh, Andin mau ngaji, bener gitu ya? Tadi sih kamu apa? Ririn. Oh, Ririn yang mana ya? Kenapa sih disuruh inget Ririn? Iya. Siap. Ayo, Andin. Ya. Andin suaminya siapa kalau di sinetron? Arya Saloka. Hah? Arya Saloka dipanggilnya Aldo. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cukup. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Takbir. Al-Quran yang akan menolong kita waktu kita menghadap Allah terbaring bujur kaku di kuburan. Ketika kita dikuburin sama saudara kita, sama tetangga kita, 7 langkah saudara kita meninggalkan kuburan kita, datang 3 malaikat nanyain apa? Man rabbuka. Siapa yang bisa jawab? Al-Quran. Siapa orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia terbebas daripada pertanyaan-pertanyaan munkar wa nakir. Ya Bu ya. Jadi tolong Andin, ya, di Pak Ustadz ada hadiah. Ini ada uang jajan 100 juta buat beli tanah. Takbir. Ya udah boleh balik ya, musuh di situ. Bu, saya itu gemeteran pada saat anak seusia Andin itu, mohon maaf, dia sudah hafal jago. Saya yakin dia hafal surah yang dibacakan dari surah apa tadi? Ar-Rahman. Dari makhrajnya, dari tartilnya diajarin. Jadi anak-anak sekarang, mohon maaf, ibu-ibu yang menjadi guru ngaji nih, anak dari awal dari TPA, TK sampai gede,
makhraj panjang pendeknya dari dia TK udah diajarin. Pada saat dia dewasa dia sudah menghafal huruf-huruf hijaiyah. Jangan udah dewasa kelas aliyah baca ijazah aja, ijazah anatullahi wal fat walau aitanna caya duluna. Itu udah kelas aliyah, kelas MP, SMP. Tapi tadi Andin, alhamdulillah ya. Saya yakin kita doakan kalau tiap malam Ustadz Agus Salman setiap bulannya ngadain seperti ini santunan yatim, bukan berarti kita mengeksploitasi yatim, bukan. Yang kita membantu, kasihan ibu yang punya keluarga lengkap, punya suami, punya istri, punya anak, lihat anak-anak yang di depan yatim piatu. Ketika dia nangis mau mengadu dengan siapa? Tetangganya juga orang open, RT juga orang open, yang open Agus Salman doang, Ustadz Agus Salman itu sebulan sekali. Coba bayangkan ketika ada anak yang bertanya, ya ibu, ketika sekolah ibunya datang untuk ngambil rapot, si anak yatim ini tidak ada orang tuanya yang datang untuk ngambil rapot. Kasihan Bu. Ini anak-anak kita 12 tahun, 13 tahun yang akan datang, kalau anak-anak yatim ini kita biarkan saja, tidak ada pendampingan, tidak ada pendidikan, bagaimana umat Islam akan maju? Makanya kalau ibu ada rezeki yang tadi Ustadz Agus Salman sodako, kita ngasih sodako, jangan hari ini kita sodako, setiap hari kalau bisa. Bantu anak-anak yatim yang ditanggung oleh Ustadz Agus Salman. Berapa dalam 1 bulan anak yatim yang ditanggung? Saya sama beliau alhamdulillah ini hadir saya udah keempat, kalau masalah ketiga. Tiap bulan, beberapa bulan saya datang diundang untuk mengasih motivasi. Karena kalau bukan kita yang punya harta, mohon maaf, siapa lagi anak-anak yatim yang kita bantu? Harta yang kita miliki banyak apapun, kalau kita tidak sedekahkan tidak bisa. Ada orang yang bilang banyak harta itu tidak dibawa mati. Siapa bilang harta itu bisa dibawa mati? Kenapa? Pada saat harta yang kita miliki kita salurkan buat orang-orang yang membutuhkan, seperti ini anak yatim, janda doa apa yang miskin, janda-janda tua yang udah kagak mau kawin lagi. Tuh Bu, Pak, janda-janda tua yang nggak mau kawin lagi, emang udah tua, udah peot, boro-boro mau nikah lagi, itu dibantu. Ini mau dibantu janda yang baru meninggal lakinya sebulan yang lalu. Jangan bantu ya. Mudah-mudahan ya, acara yang diadakan Ustadz Agus Salman ini setiap bulannya Allah kasih kelancaran, Allah kasih kemudahan. Tidak gampang Bu, acara seperti ini diadakan tidak gampang. Kita selama hidup di dunia berbuat baik aja masih disalahin sama orang, betul nggak? Kita udah berbuat baik masih salah aja, apalagi kita kagak berbuat baik, nomor 1 kita diomongin. Makanya kudu sabar, yang tadi saya bilang, sobrin alal faraid, sobrin alal musibah, sobrin ala azannas, sobrin minallahi alal fakri. Tuh sabar-sabar itu diantara sabar atas gunjingan manusia. Kita harus sabar, manusia mau ngomong apa kek, tetangga kita mau ngomong apa kek. Saya berbuat ini bukan karena ingin dipandang oleh orang, karena panggilan hati saya. Yang mau bantu silakan, juga yang tidak mau bantu silakan. Yang penting ibu-ibu, warga Peladin semua yang ada di lingkungan sini sudah merasakan bagaimana acara-acara yang diadakan oleh Ustadz Agus Salman setiap bulannya berjalan dengan lancar. Kita baca Fatihah ya, kita doain ya Allah, amin, dengan ikhlas. Saya yakin di antara yang hadir ini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ininya pentingnya kita berjamaah, sholat pentingnya berjamaah. Kenapa? Belum tentu doa yang kita panjatkan diterima, tapi dengan berjamaah seperti ini, insya Allah 1, 2, 3 orang ada yang doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا مولانا يا كريم يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم اجعلنا في أولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل التقوى وأهل الجنة وأهل العبادة ولا تجعلنا من أهل الشر وأهل الضير واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Kabul ya Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, boleh kita berdua diundang lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan laporin polisi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.